Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mursan dari kelas 6A P2K. Di sini saya menjelaskan tentang mata pelajaran etika profesi dan berorganisasi yang kita masuk pada kuliah 8, yaitu etika sebagai software engineer. Bab 1, pendahuluan. Materi pembelajaran, isu etika kunci mengenai pengembangan perangkat lunak. 2. Mengetahui kode etik versi ACM dan IEEE. 3. Mengetahui kode etik MPI. 4. Mengetahui kode etik AIFT. B. Tujuan pembelajaran memahami etika sebagai software engineer. 2. Memahami etika dari sebagai organisasi profesi IT. C. Aktivitas pembelajaran sensasi etika sebagai software engineer. Saya 10 kasus kesalahan software engineer tentang etika software sebagai engineer. Pembahasan ACM 1. Publik. Memahami tanggung jawab penuh atas pekerjaan mereka sendiri. B. Mendemonstrasi kepentingan insinyur perangkat lunak, pemberi kerja, klien, dan penggunaan dengan kebaikan publik. Menyetujui perangkat lunak hanya jika mereka memiliki keyakinan cukup beralasan bahwa itu aman, memenuhi spesifikasi, melewati tes yang sesuai, dan tidak mengurangi kualitas hidup, mengurangi privasi, atau merugikan lingkungan efek atau dari pekerjaan harus untuk kepentingan publik. 5D. Mengungkapkan kepada orang atau pihak berwenang bahaya aktual atau potensial bagi pengguna, masyarakat, atau lingkungan yang sesuai, yang mereka cukup yakin untuk dihubungkan dengan perangkat lunak atau dokumen terkait. Bekerja sama dalam upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi, yang menjadi perhatian publik yang disebabkan oleh perangkat lunak, instalasi, pemeliharaan, dukungan, dan dokumentasi. Adil dan menghindari penipuan dalam semua pernyataan, khususnya yang umum tentang software atau dokumen terkait, metode dan alat atau tool, mengenai masalah cacat fisik, alokasi sumber daya, kerugian ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat mengurangi akses dan manfaat dari perangkat lunak. F. Didorong keahlian profesional secara sukarela untuk tujuan yang baik dan memberikan kontribusi untuk pendidikan masyarakat tentang disiplin ilmu. 2. Klien dan employer. Menyediakan layanan di wilayah kompetensi mereka, bersikap jujur dan terus terang tentang segala keterbatasan dan pengalaman dan pendidikan mereka. B. Menggunakan milik klien atau memberi kerja hanya dengan cara yang benar atau resmi dan dengan pengetahuan dan persetujuan klien atau pemberi kerja. 3. Produk. Pemastian sasaran yang dapat dicapai dan sasaran untuk setiap proyek di mana mereka bekerja atau mengusulkan. B. Pastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk setiap proyek di mana mereka bekerja atau mengusulkan suatu pekerja dengan kombinasi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. 4. Judgment. Menjaga objektivitas proporsional sehubungan dengan perangkat lunak atau dokumen terkait guna untuk mengevaluasi. B. Tidak terlibat dalam praktik penipuan keuangan seperti penyuapan,
penagihan, trouble billing atau praktik keuangan tidak benar. 5. Manajemen. Memastikan manajemen yang baik untuk setiap proyek di mana mereka bekerja, termasuk prosedur yang efektif untuk promosi kualitas dan pengurangan risiko. B. Pastikan bahwa insinyur perangkat lunak mengetahui kebijakan-kebijakan karyawan dan prosedur-prosedur untuk melindungi password, file, dan informasi yang bersifat rahasia kepada pemberi kerja atau kepada yang lainnya. 6. Profession. Membantu mengembangkan lingkungan organisasi yang kondusif untuk bertindak secara etis. B. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang rekayasa perangkat lunak. 7. Kolega atau mendorong untuk mematuhi kode etik ini. B. Membantu rekan-rekan dalam pengembangan profesional. C. Meninjau pekerjaan orang lain secara objektif, jujur, dan cara benar didokumentasikan. 8. Self. Meningkatkan kemampuan mereka untuk menciptakan aman, bandal, berguna, dan kualitas perangkat lunak dengan biaya murah dan dalam waktu yang wajar. B. Meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan dokumentasi yang akurat, informatif, dan ditulis dengan baik. B. PMI. 1. Responsibility dalam hal ini adalah tanggung jawab apabila dikaitkan dengan ranah profesional menurut Wikipedia. Dalam hal ini disebut siap tanggung jawab profesional merupakan tindakan secara profesional, mematuhi hukum, menghindari konflik kepentingan, dan menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan sendiri. 2. Respect. Menghormati dan atau peduli terhadap komputasi dan teknologi komunikasi yang memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi pribadi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3. Fairness. Bersikap adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. 4. Honesty. Kejujuran dalam penawaran dengan mutu dan harga yang sebanding, serta kejujuran dalam hal hubungan kerja. 5. Cultural competence merupakan kemampuan intelektual seseorang menyangkut keberagamaan budaya yang membuatnya mampu berinteraksi dengan seseorang atau masyarakat yang berasal dari budaya yang berbeda. Kemampuan ini sangat berguna dalam upaya memperkenalkan suatu gagasan yang membuat gagasan itu diterima penuh oleh pihak lain. AIFT 1 yaitu manajemen. Rekayasa perangkat lunak manajer dan pemimpin harus berlangganan dan mempromosikan pendekatan etis kepada manajemen pengembangan perangkat lunak dan pemeliharaan. 2. Fellow member. Kode etik ini guna menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat, mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar. Society berkontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan manusia dan mengakui bahwa semua orang adalah pemangku kepentingan dalam komputasi. Seorang software engineer harus mempertimbangkan apakah hasil dari upaya mereka akan menghargai keberagaman, akan digunakan dengan cara yang tanggung jawab secara sosial, akan memenuhi kebutuhan sosial, dan akan dapat diakses secara luas atau tidak. 4. Employer. Pemimpin yang profesional harus memastikan bahwa mereka meningkatkan, bukan menurunkan kualitas kehidupan kerja para software engineer. Para pemimpin harus mempertimbangkan pengembangan pribadi dan profesional
persyaratan aksibilitas, keselamatan fisik, kejahatan psikologis, dan martabat manusia semua pekerja. Standar manusia komputer yang sesuai harus digunakan di tempat kerja. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan, etika memiliki peranan yang cukup penting dalam setiap profesi. Karena tanpa etika, suatu individu atau kelompok yang memiliki profesi tidak akan bisa bekerja secara profesional. Hal ini menyebabkan etika dan profesi memiliki kaitan yang erat. Dalam bidang teknologi informasi, etika profesi diperlukan untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Dari segi etika dan moral seperti kejahatan komputer dan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Oke, demikian pembahasan saya tentang etika profesi dan berorganisasi pada kuliah 8 ini. Nantikan dalam pembahasan kuliah berikutnya.